bahasa Indonesia guys, ya ampun. Kayak aku harus lebih update dan lebih gaul lagi deh. Tolong ya ajarin aku siapa ya member JKT yang sangat update. Cijesi tuh, dia kan bocil FOMO ya, nggak mungkin dia ketinggalan hal-hal yang lagi tren sekarang. Terus belajar sama dia deh kayaknya. Cijesi mohon bantuannya. Isban, iya tuh Kak Cika juga. Kayaknya kok Isban tuh kayak bahasa jamet gak sih? Kak Cika tuh kayak jamet banget tau. Ini not in a bad way ya, in a good way. Mesti kayak aku kalau misalnya kita pertama kali ketemu Kak Cika nggak mungkin mikir Kak Cika sejamet itu nggak sih? Kayak dia tuh sejamet itu tapi in a good way, jadi bukan kayak in a bad way. Kan ada kan jamet yang in a bad way, yang kayak iya apa sih jamet banget ih gitu kan. Tapi kalau Kak Cika tuh kayak ih jamet banget gitu bukan kayak ih jamet banget tapi ih jamet banget kok akun jahat sih, orang teman-temannya aja approve by teman-temannya dia dipanggilnya jamet. Aku cuma mengikuti teman-temannya. Tapi emang iya tau Kak Cika tuh kayak lucu banget dah, dia tuh kayak kocak banget. Kalau misalnya kita nggak tahu Kak Cika pasti kira oh ini cewek anggun cantik kayak bule gitu kan, tapi pas tahu tuh dia tuh kayak ngakak banget, kayak jokes dia tuh effortless funny gitu loh, lucu banget asli. Banyak tau member JKT yang kayak kelihatannya tuh anggun tapi ternyata tuh ngakak abis gitu. Misalnya siapa ya, sebenarnya semua member JKT sifatnya nggak ketebak sih asli. Kayak misalnya Kak Cika aslinya dia ngakak jamet gitu kan. Terus Kasiska tuh kan kayak Queen Slay, tapi dia tuh kayak jokesnya juga lucu banget, yang kayak ngerti gak sih? Kasiska tuh ngomong apa-apa menurut aku lucu asli. Dulu tuh aku sempet takut tau sama Kasiska, karena Kasiska kan senior banget kan. Terus dulu tuh aku pas belum masuk tim tuh aku nggak berani ngobrol sama Kasiska, soalnya Kasiska kayak katanya kayak galak gitu padahal enggak, padahal Kasiska sangat baik hati dan sangat lucu. Tadi aku naik ngomong-ngomong Kasiska, tadi aku naik wahana kan yang kayak ayunan tapi muter di udara tinggi gitu loh. Terus aku duduk bareng sama Kasiska, soalnya tadinya tuh Kasiska juga nggak mau ikut kan buat pergi hari ini, cuma akhirnya kita berdua jadinya ikut. Terus ternyata outfit kita warnanya sama, hijau putih gitu, aku nggak tahu kenapa bisa sama banget. Terus akhirnya tadi aku bareng sama Kasiska main kayak Fioni kamu sama aku ya gitu kata Kasiska kan. Sih udah kita mainnya, aku mainnya sama Kasiska. Terus Kasiska lucu banget aku ada videonya sih, coba aku nggak tahu boleh di share atau enggak ya sama Kasiska. Jadi gini, kan kita naik nih pelan-pelan ayunannya, terus abis itu dia muter dong. Terus pas muter tuh lama-lama dia makin miring, jadi kepala kita tuh kayak tengkleng ke sini gitu kan. Terus Kasiska tuh yang kayak Fioni kok ini tinggi ya kok makin cepet ya. Terus kayak ini kepala gue jadi tengkleng Fioni dia kayak gitu kan sambil menggenggam besi erat gitu terus sampai kayak ala bapak Tuhanku Fioni ini gimana Fioni. Terus pas baru naik dia kayak ngomong sama mbaknya kayak mbak mau turun mbak udah terus sampai bawah ada yang ngomong gak kenceng ya, iya. Terus kata Kasiska iya gak kenceng, padahal di atas Kasiska udah kayak Fioni. Terus aku kayak aduh aku ngakak banget sepanjang main asli. Aku kan tadinya kan juga agak takut ya, karena itu tinggi banget, lebih tinggi daripada yang aku kira gitu kan, lebih tinggi daripada kelihatannya. Dan itu benar-benar miring banget guys, yang benar-benar muter tapi miring badan kita di ayunan gitu loh. Dan aku tadinya mau takut tuh jadi nggak takut karena ngeliat Kasiska lucu banget. aduh aku paling jadi kayak mau ketawa, kocak banget sumpah. Gitu deh. Kocak kan. Kayaknya kalau Kasiska nanti udah last show terus grade aku kayak sedih banget deh. Kayak mood booster banget Kasiska. Terus tadi kan aduh banyak banget tau kalau ngomongin Kasiska lucu tuh. Kasiska tuh orangnya lucu banget tau. Tadi kan ke kebun binatang gitu kan, terus Kasiska tuh sambil videoin hewan tapi kayak ngambil ngedumel sendiri dan lucu banget gitu. aduh kocak nih. Gitu ya, diingetin ya, maaf deh.
Maaf deh. Seperti tadi aku bilang, waktu berjalan dengan cepat, maka kita harus nikmati hari-hari bersama Pisiska selagi Pisiska masih di JKT ya. Gitu. Terus siapa lagi ya yang kayak sifatnya sama penampilan itu nggak sesuai gitu. Coba kita lihat ya member JKT. Kalau Ci Jessie enggak, Ci Jessie tuh emang katanya nggak, dia mungkin katanya judes ya kalau misalnya orang nggak kenal, tapi muka dia tuh kayak masih kecil gitu loh, mukanya masih kayak bayi gitu, jadi masih kayak ada sisi anak-anaknya tuh masih oke gitu, emang masih pas dengan kayak penampilan dia gitu. Terus siapa lagi guys? Cigre. Oh ya, Cigre juga beda banget tahu. Asli aku pertama kali lihat Cigre ya, aku pikir Cigre tuh yang kayak dewasa banget, dan kan kayak apa ya, bentuk muka Cigre tuh kan kayak sharp banget ya, maksudnya kayak hidungnya mancung, terus ininya tuh kayak ada jawline yang kayak oh my god so perfect gitu, dan kelihatannya tuh kalau dia lagi nggak senyum tuh emang kayak, ngerti gak sih, aku tuh bingung jelasinnya tapi kan ngerti kan maksudnya, pas Cigre lagi nggak senyum tuh mukanya kayak fierce, ya kan, ngerti kan maksudnya. Tapi ternyata Cigre tuh kayak apa ya, aku tuh mau bilang bocil tapi aku lebih umurnya lebih kecil daripada dia gitu kan, jadi kayak nggak sesuai juga sama penampilannya. Cigre tuh lucu banget kayak anak kecil gitu tahu. Terus murah senyum banget, nggak ngerti kenapa Cigre kayak sesuka itu senyum dan suka ketawa gitu loh, misalnya kayak member ada yang bikin jokes walaupun gak lucu tuh Cigre pasti ketawa, jadi kayak Cigre tuh pasti happy terus gitu loh dimanapun. Aku nggak pernah lihat Cigre nggak happy sih. Ternyata kalau misalnya kita nggak tahu, nggak kenal sama Cigre, kita kan pasti bakal ngira dia kayak judes gitu ya, dan kayak muka tuh fierce, galak, cool, cewek sundere gitu. Tapi ternyata pas kenal tuh dia murah senyum banget, terus yang baik hati, terus kayak anaknya beriman banget. Terus aku pengen pengakuan, Cigre kan anaknya rohani banget ya, maksudnya yang kayak Tuhan Yesus tuh pasti jaga Cigre gitu. Yang kayak Cigre tuh anak Tuhan, kesayangan Tuhan gitu rasanya. Jadi tadi tuh aku, salah satu hal yang membuat aku berani naik Ion itu adalah karena Cigre naik, karena aku mikir kayak ada Cigre nih, Tuhan kan sayang banget sama Cigre dan Cigre sayang banget sama Tuhan, pasti selamat. Jadi aku berani. Jadi kita kayak nggak bakal kenapa-napa kalau ada Cigre juga, karena Cigre anak Tuhan pasti dilindungi sama Tuhan. Jadi aku berani naik karena Cigre naik juga. Makanya aku kan kayak kalau naik pesawat gitu kan suka takut kan, jadi aku suka ngecek membernya ada Cigre nggak nih, kalau ada Cigre harusnya aman. Gak sih maksudnya ya gitu, itu cuma pemikiran aja. Soalnya Cigre tuh beriman banget asli, ngerti gak sih, kayak anak Tuhan Yesus banget gitu. Tapi emang Cigre baik banget sih. Aduh, jangan bilang-bilang Cigre ya guys. Cigre baik banget, aku sayang banget sama Cigre. Terus dulu tuh aku sempet kayak ada masalah gitu kan, terus Cigre tuh yang kayak sampai apa hubungin aku, padahal kita waktu itu belum dekat, maksudnya yang kayak ya udah kakak senior gitu kan, tapi kita tuh nggak sering ngobrol, biasa aja gitu. Tapi Cigre tuh baik banget, kayak kalau kamu kenapa-napa bilang aja ya, gini gini gini, kamu tuh harus gini 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 supaya gini gini gitu. Padahal kita waktu itu belum dekat, tapi kayak Cigre udah sebaik itu gitu. Cigre baik banget sih. Cigre tuh kayak sempurna banget sih asli. Kok bisa ya ada orang kayak Cigre? Pas enggak, pas awal-awal new era, awal-awal new era kan juga kita kan belum deket ya, maksudnya kayak satu sama lain tuh masih kaget gitu loh, kayak ini dari tim K, tim T, tim J jadi gabung jadi satu nih gitu kan. Kita jadi kayak waduh gimana nih. Jadi awal-awal tuh kita emang masih kayak yang tim J mana main tim J, tim T ya sama tim T, tim K sama tim K gitu. Buat ngebaur tuh susah karena beda-beda pemikiran dan cara bergaul gitu kan. Cuma seiring berjalannya waktu sekarang kita jadi kayak
deket bingit sama semuanya gitu. Yang tadinya misalnya sama Kajinan dulu gitu, aku dulu juga nggak berani ngobrol sama Kajinan. Soalnya Kajinan kan juga mukanya kayak galak gitu kan, kalau misalnya kita nggak kenal. Misalnya kayak tipe muka yang fierce, bukan yang kayak, tapi yang kayak gitu loh, ngerti gak sih? Walaupun dia nggak ngapa-ngapain juga mukanya tuh kayak gitu. Jadi aku takut ngobrol sama Kajinan karena senior juga kan. Tapi ternyata Kajinan tuh asli kocak banget. Kajinan tuh terlucu sumpah. Kajinan, aku tuh pas kita Kajinan gitu aku sedih banget karena kayak Kajinan tuh super mood booster banget. KGB, Kajinan, Kasiska itu kalau digabungin tuh kayak pasti bakal ketawa dijamin banget asli. Kemarin juga Kajinan sempat ngesen TikTok ke aku gitu kan, kayak ampun TikTok Kajinan isinya receh semua dan kayak humornya sama kayak aku gitu loh. Love banget sih. Lucu. Siapa lagi nih yang kita mau tahu first impression? Kagita. Kalau Kagita menurut aku tuh sesuai karena Kagita tuh kan kelihatannya anggun gitu kan, anggun, cantik, bahkan Kagita jarinya bagus banget asli. Aku tuh setiap lihat Kagita lagi kayak bisa benerin rambut atau lagi ngapain tuh kayak man bagus banget tangannya. Siapa? Kayaknya pasti si Nurdana ini, bentar ya. Si Nurdana. Aku lagi review Kagita. Review Kagita. Iya, kalau misalnya Kagita kan sesuai dengan penampilan dia kayak anggun, emang orangnya tuh gak banyak ngomong gitu, emang yang kayak anggunly gitu lah. Terus dari bagus banget. So lentik. Set. Gitu. Bro, mau charging? Nggak bisa. Alay. Tuh kan, lihat siapa yang suka ngajak masalah. Kamu orang gila sih, Kak. Kalian ini dibuktikan, ini adalah bukti siapa yang suka ngajak masalah duluan. Kayak aku tuh lagi showroom, aku bukain dia pintu dan aku lagi lanjut mereview Kagita, terus tiba-tiba dia datang kayak gitu. Kalian harus percaya sama aku. Parah men. lanjut katanya. Siapa lagi member yang ini? Ashel. Kalau misalnya Ashel, dia tuh emang kayak katanya kayak gitu ya, emang kayak gitu orangnya. Maksudnya dia emang, kita kan semua tahu Abel tuh Ashel tuh se-extrovert itu kan, dan emang dia se-extrovert itu. Aku nggak ngerti kenapa kayak Ashel tuh energinya nggak pernah habis, yang kayak mau secapek apapun dia bakal ngomong. Kayak kalau dia nggak ngomong dia malah lebih capek dibanding dia ngomong. Tapi kalau saya enaknya tuh jadi kalau saya ada Ashel tuh rame gitu, kayak obrolan tuh ada aja. Adele, kalau Adele versi sekarang tuh versi Adele Pick nih. Aku inget banget pertama kali aku ketemu Adele tuh, Adele bener-bener kayak aku udah pernah ngomong atau belum ya, first impression aku ke Adele tuh dia bener-bener bocil. Kan dia tuh masih Adele Pick, poni tebel, rambut panjang itu kan, kalian tahu kan, yang pakai bajunya tuh super girly. Dulu tuh dia Adele Pick, aku tuh tahu banget dia pasti dia bakal keterima JKT karena dia anaknya kayak model cilik banget, yang bener-bener tipikal bocil-bocil di cover majalah, tau gak sih? Yang kayak dari kecil tuh udah diurusin sama mamanya emang buat jadi model, terus kayak masuk entertain gitu. Itu Adele banget sih dulu pas masih Adele Pick. Tapi ya aku ngeliat kayak, oh ini anak sangat berpotensi masuk JKT nih. Tapi aku kan waktu itu nggak tahu kan apakah dia sukanya di bidang apa, apakah model, nyanyi, nari, belum tahu. Tapi kalau ngeliat first impression itu aku ngeliatnya kayak gitu.
Terus sekarang jadi kayak sangat berkebalikan dengan Delpik yang dulu saya pernah lihat gitu. Tapi kayak aku senang sih ada sekarang kayak sangat nyaman dengan dirinya sendiri gitu kan, kayak dia bisa pakai baju apa yang dia mau, style rambut yang dia mau, style makeup yang dia mau gitu. Nah, proses pendewasaannya. Kazi, kalau Kazi dia sebenarnya kayak nggak banyak berubah sih dari yang dulu pertama kali aku ketemu. Mesti kayak dia nggak ada kayak perubahan drastis. Apakah dia tadi gimana jadi gimana? Kalau ada kan emang drastis banget ya. Kalau Kazi tuh dia sekarang jadi jago makeup tahu. Dulu tuh dia tuh bener-bener yang paling ya udahlah makeup se-makeupnya aja gitu. Tapi sekarang tuh dia lebih memperhatikan penampilan dan kayak cantik banget gitu kan. Bahkan dulu tuh dia nggak punya pouch makeup tahu, terus sekarang tuh dia punya pouch makeup dan dia beli makeup terus. Jadi kayak ya ampun, jaket itu merubah segalanya ya. Tuh. Cishani, kalau Cishani menurut aku ya seperti kelihatannya sih, Cishani kan anggun, cantik, cewek banget gitu. Emang aslinya kayak gitu. Aku nggak ngerti sih, Cishani tuh benar-benar sebaik itu asli. Kayak gimana ya? Cishani yang kalian lihat di internet itu adalah Cishani sama banget kayak Cishani di backstage gitu loh. Kayak dia tuh emang sesempurna itu. Kan misalnya gimana ya? Kalau misalnya orang ada kamera kan pasti harus lebih proper gitu kan. Misalnya kayak kita nggak bisa sembarangan gitu kalau misalnya dilihat publik gitu. Tapi Cishani pun di belakang kamera pun emang kayak gitu, emang secantik, sebersih, sempurna itu gitu, asli kayak nggak ada celah gitu. tak bercelah gitu loh, kayak Cishani tuh sempurna banget. Aku nggak ngerti kayak ada orang kayak Cishani sih. Cuma di jaketnya aku nemu orang kayak Cishani yang bener-bener dilihat dari manapun tuh cantik, bagus, enak dilihat gitu loh. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang Cishani sempurna tuh aku setuju sih. Dan dengan sifat Cishani yang kayak apa ya, mengayomi kita semua dan kayak baik, penyabar, bertutur kata sopan gitu kan, di kamera dan di belakang kamera tuh sesama itu. Aku tuh kayak bingung. Bahkan Cishani kalau latihan tuh cantik itu yang kayak walaupun gak makeup gak apa, tapi rambutnya tuh clean, selalu di, kalau misalnya gak digerai tuh pasti dicepol atau di apa yang kayak rapi gitu. Kita tuh kalau ngeliat Cishani tuh kayak gak ada masalah hidup gitu. Kayak semua masalah hidup kita hilang kalau liat Cishani gitu. Gitu deh. Cigre udah tadi. Kalau Kak Kitty dulu sama sekarang beda sih. Kalau Kak Kitty dulu tuh kayak anak kecil kan, anak kecil banget. Sebenarnya dia tuh sekarang juga masih anak kecil, tapi dia tuh, aku ngatanya Kak Kitty tuh kayak anak kecil yang sedang berusaha menjadi dewasa gitu loh. Kayak dia lagi mencari dia mau kayak gimana gitu rasanya kalau aku ngelihatnya ya. Karena dia sekarang kan udah kayak lebih dewasa gitu kan, dari penampilan, terus dari apa ya, cara main juga gitu. Misalnya kayak dulu kan mungkin yang kayak lebih gimana sih, lebih bawel kayak anak kecil, ngerti gak sih? Kalau sekarang tuh lebih yang kayak kalem, kalau misalnya ada apa juga kayak nggak langsung nyenya gitu, lebih kalem, iya kan, lebih kalem. Tapi kayak aku senang sih liatnya kayak Kak Kitty tuh banyak banget berkembang gitu loh. Walaupun dia senior aku, tapi aku kayak melihat banyak perkembangan. Kayak aku kan temennya Kak Kitty, jadi aku kayak sangat proud. Onil aku tuh nggak expect dia tuh sebapak-bapak itu ya jokesnya. Dulu tuh pas zamannya apa ya, akademi Gen 8 baru masuk tuh kan kita nggak ada yang tahu ya dia receh itu ya. Tapi sekarang tuh dia udah embrace kerecehan dia, dan kayak bener-bener Onil tuh ada banget idenya tahu. Misalnya kalian tuh lagi ngobrol sama Onil ya, misalnya kalian meet and greet atau apa sama Onil,
itu tuh pasti ada aja ide-ide lucu dia gitu yang tiba-tiba keluar, yang kita tuh nggak expect dia bakal ngomong kayak gitu. Sama kayak Kaula, asli aku nggak ngerti, menurut aku ya orang-orang yang jago MC terus jago jokes kayak gitu, itu tuh benar-benar talent banget sih. Itu maksudnya kayak talenta dari Tuhan, karena berpikir cepat tuh nggak mudah loh, ya nggak sih, apalagi di publik gitu. Hebat banget sih. Aku senang banget kalau misalnya ngobrol sama Onel tuh pasti ketawa terus. Sama Koala juga, sama Adele juga, sama Flor. Kayak Gen 8 tuh semuanya ini deh. Gen 8 tuh kayak Menyebalkan sekali. maksud kamu bilang Gen 8 menyebalkan? Bukan. Gue harus tahu tadi aku ketemu teman aku tak capek kapan. Tuh ternyata masih ada makanan yang aku gigit. Gue perhatiin itu. Pokoknya gue udah tau capek, aku udah kayak Lumbu ibu. Kalau Kak Freya apa ya, dia nggak berubah banyak juga sih. Aduh, berubah dia jadi lebih kasar sekarang. Tadi kan aku kayak muji-muji semua member, terus kamu kayak enggak kamu jadi lebih kasar sekarang. kencengin dong. Tapi aku mau kasih fun fact dulu, tunggu bentar, kalau kencengan gak kedengeran. Kak Freya tuh dulu salah satu, ya aku agak najis sih ngomong kayak gini sekarang. Cuma kayak Kak Freya tuh dulu salah satu senior yang kayak aku kayak gila, orang baik banget. Karena kita ingat aku lagi jongkok di sebelah dispenser minum, terus dia ngambil minum, terus dia ngomong ke aku dengan nada yang sangat lembut, gak kayak sekarang ya. Dia ngomong apa ya, aku lupa, pokoknya misalnya dia ngomong semangat kayak semangat ya sambil pegang gelas gitu kan, terus dengan senyum yang semanis karamel itu katanya. Tapi kalau sekarang dia jadi barbar, Fioni tuh pertama kali aku ketemu Fioni kayak, ini anak pendiam banget, sangat kalem dan cantik gitu. Tapi kemarin kalian lihat kan di Jogja bahkan dia berani noyor kepala aku. Itu sama aja kayak kamu nih ya, ibaratnya nih, kalau misalnya dulu kamu punya gelas di sebelah dispenser, kamu tuh kalau saya dulu tuh bakal ngasih aku minum kayak, Fioni kamu minum ya biar nggak haus. Kalau sekarang tuh kamu pegang tuh gelas, kamu semburin ke muka aku tau gak sekarang. Ih, kamu habis cebok. Enggak ya, kamu yang bisa di toilet aku pukul ya. Habis cuci tangan.